Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Putu Meta Krisnawadani, biasa dipanggil Meta, dengan nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Nah, yang pertama, apakah kalian tahu apa itu peluang? Nah, peluang sendiri adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, peluang juga bisa dirumuskan dengan PA sama dengan NA per NS. Oke, selanjutnya yaitu konsep dasar peluang. Yang pertama, percobaan. Yang kedua, ruang sampel. Yang ketiga, titik sampel. Dan yang keempat, kejadian. Oke, mari kita bahas mengenai pengertian percobaan. Apa itu percobaan peluang? Percobaan peluang artinya kegiatan atau tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil tertentu. Misalnya, pelemparan uang koin, pelemparan dadu, pengambilan kartu, pengambilan bola secara acak, dan yang terakhir sampai mencari pasangan tempat duduk. Oke, selanjutnya pengertian ruang sampel. Nah, hasil dari percobaan di samping disebutnya ruang sampel. Jadi bisa dibilang ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel itu simbolnya S ya. Contoh ruang sampel gini. Misalnya kita melakukan percobaan pelemparan satu uang koin. Kemungkinan yang munculkan bisa angka dan juga bisa gambar. Jadi, ruang sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Kalau ditulis rumusan himpunan ruang sampelnya adalah S sama dengan sisi angka dan sisi gambar. Oke, selanjutnya titik sampel. Setiap anggota dari ruang sampel itu dinamakan titik sampel. Atau gampangnya kamu lihat aja tuh anggota dari himpunannya. Kalau dari percobaan di atas, jadi titik sampelnya adalah sisi angka dan sisi gambar. Oh iya, kalau di soal biasanya ditanya jumlah titik sampel. Nah, kamu bisa tulis gini, Sn sama dengan 2. Untuk kondisi yang lebih kompleks, kamu bisa nentuin titik sampel dengan berbagai cara. Bisa pakai diagram pohon, tabel, dan aturan pencacahan. Nah, yang selanjutnya yaitu kejadian. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan, pada pelemparan sekeping uang logam, diperoleh salah satu kejadian, yaitu A. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Halo, oke. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh-contoh soal peluang kejadian. Nah, langsung aja nomor 1. Andi melakukan percobaan pelemparan satu keping uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Tentukan A. Ruang sampel. B. Banyak titik sampel. Oke, langkah pertamanya untuk menentukan ruang sampel kita bisa buat terlebih dahulu tabel. Untuk yang ke samping kita bisa istilahkan dengan logam dan yang ke bawah kita dadu. Logam itu terdiri dari angka dan juga gambar. Sedangkan dadu itu memiliki 6 mata dadu. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan logam dengan dadu, yaitu 1 angka, 1 gambar, dan seterusnya sampai semuanya memiliki pasangan, sampai 6 angka dan 6 gambar. Oke, setelah kita bisa menentukan varian pasangan dari logam dan dadu, kita bisa menentukan A, ruang sampel. Nah, ruang sampel itu merupakan himpunan semua pasangan yang ada di tabel. Misalnya, 1 gambar, 1 angka, 2 gambar, dan 2 angka, dan sampai 6 gambar dan 6 angka. Oke, untuk menentukan titik sampelnya bisa kita lihat. Logam terdiri dari 2. Jadi kita tulis 2 dikali, kalau dadu ada 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, kita balik ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana jika melakukan percobaan pelemparan 2 keping uang logam dengan sebuah dadu secara bersamaan? Tentukan
A. Ruang sampel dan B. Banyak titik sampel. Oke teman-teman, untuk langkah pertamanya itu sama seperti langkah yang sebelumnya. Namun di sini kalian perlu ketahui bahwa pertanyaannya yaitu diketahui 2 logam. Jadi kita buat dulu variasi pasangan logam 1 dan logam 2. Oke, setelah kita membuat variasi pasangan logam 1 dan logam 2, selanjutnya kita gabungkan variasi logam 1 dan logam 2 dengan dadu, yaitu 6 mata dadu. Oke teman-teman, caranya juga sama aja. Kita pasangkan angka-angka dengan 1, angka gambar dengan 2, sampai seterusnya yaitu pasangan 6 gambar-gambar. Nah, setelah kita sudah menentukan semua pasangan logam dan dadu, selanjutnya kita menentukan ruang sampel. Gampang aja, kita tinggal membuat semua pasangan variasi dari logam dan dadu tersebut dalam satu himpunan. Oke, yang B, kita menentukan banyak titik sampel. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita tinggal kalikan 4 ke samping dikali 6 ke bawah, yaitu 24. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal mengenai tentukan banyak anggota ruang sampel dari percobaan berikut. A. Dari 20 pasang sepatu diambil 2 pasang. B. Dari 18 bola diambil 15 bola. Oke, untuk pertanyaan yang A, kita menggunakan rumus kombinasi. Oke, rumus kombinasi yaitu N per R. Bisa kita tulis R faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, untuk pertanyaan yang A itu bisa kita tulis yaitu 20 kombinasi 2. Jadi kita tulis 20 faktorial per 2 faktorial dikali 20 faktorial min 2 faktorial.
selanjutnya yaitu 20 faktorial per 2 faktorial dikali 18 faktorial. Oke, selanjutnya kita jabarkan 20 faktorial yaitu 20 dikali 19 dikali 18 per 2 dikali 1 dikali 18. Selanjutnya kita tinggal sederhanakan sehingga kita mendapatkan NS sama dengan 190. Oke, untuk yang B kita tinggal buat 18 kombinasi 15. Jadi 18 faktorial per 15 faktorial dikali 18 min 15 faktorial. Jadi 18 per 15 dikali 3 faktorial. Oke, selanjutnya kita tinggal jabarkan saja 18 faktorial yaitu 18 dikali 17 dikali 16 dan dikali 15 per 15 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Tinggal kita sederhanakan masing-masing yang bisa disederhanakan. Sehingga hasilnya bisa kita dapat yaitu 816. Oke, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan nomor 3, yaitu sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang A. Mata dadu kurang dari 3, B. Mata dadu genap, C. Mata dadu kelipatan 2. Jadi kita yang pertama yang A. Misalkan Nah, untuk pertanyaan yang A, kita bisa misalkan mata dadu yang kurang dari 3 yaitu 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita buat peluang A sama dengan NA per NS. Jadi, NA itu adalah himpunan yang kurang dari 3, yaitu 1 dan 2. Kita tulis 2 per NS adalah banyaknya mata dadu yaitu 6. Jadi kita tulis 6. Jadi 2 per 6 adalah 1 per 3. NA. Sedangkan untuk B misalkan Oke, untuk pertanyaan yang B kita bisa misalkan mata dadu yang genap adalah 2, 4, dan 6. NB sama dengan 3. Untuk peluang B, kita buat dulu NB per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Oke, untuk pertanyaan yang C, kita misalkan mata dadu yang kelipatannya 2 adalah 2, 4, dan 6. Jadi, NC sama dengan 3. Peluang C sama dengan NC per NS sama dengan 3 per 6, lalu 1 per 2. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan sebanyak 144 kali. Tentukan frekuensi harapan A. Munculnya mata dadu berjumlah 8. B. Munculnya hasil kali mata dadu 8. Oke, untuk langkah yang pertama kita buat dulu tabel dadu 1 dan dadu 2.
Oke, selanjutnya kita tinggal pasangkan dadu 1 dengan dadu 2, yaitu 1 dengan 1, 1 dengan 2, sampai yang terakhir 6 dengan 6. Nah, untuk pertanyaan yang A bisa kita lihat di tabel. Nah, pasangan yang mana yang jumlahnya jika ditambah hasilnya 8? Nah, kita bisa lihat 2 kalau ditambah dengan 6 itu 8. Jadi, pasangan 2 dan 6 itu termasuk himpunan yang berjumlah 8. Selanjutnya ada 3 dan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, dan 6 dengan 2. Oke, jadi NA-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita menentukan peluang A. Peluang A sama dengan NA per NS. Jadi, sama dengan 5 per 36. Selanjutnya, kita tinggal menentukan frekuensi A. Frekuensi A sama dengan 5 per 36 dikali 144 sama dengan 20. Oke, untuk pertanyaan yang B, kemungkinan muncul hasil kalimat tadadu 8. Nah, NB sama dengan 2 dikali 4 dan 4 dikali 2. Jadi, NB sama dengan 2. Jadi, peluang B sama dengan NB per NS, 2 per 36. Nah, untuk menentukan frekuensi B sama dengan 2 per 36 dikali 144 sama dengan 8. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai peluang kejadian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.